Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memampukan melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini masih bisa bernafas, melanjutkan aktivitas melawan rasa malas sehingga kala kita menjadi hamba Allah yang berkualitas. Salawat dan salam terbaiklah kita haturkan kepada seorang nabi. Seorang nabi yang telah mengubah umat manusia yang tadinya berseteru menjadi bersatu padu, yang telah mengubah umat manusia yang tadinya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Ta'ala. Dialah Nabi Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di sesi terakhir kita pada siang hari ini, mungkin teman-teman sudah pada ngantuk semua ya. Jadi kita kedatangan Ustaz ini dari saudara saya Samsuri Firdaus dari Bima. Masya Allah. Alhamdulillah, beliau lahir di Bima 11 April tahun 2000. Alamat di Desa Rada, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, NTB. Dan pendidikan beliau ada di MAN 1 Bima, dan sekarang S1 jurusan Sastra Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya di Universitas Indonesia. Prestasi dan pengalaman beliau bisa meraih juara 1 tilawah anak pada MTQ 2012 tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat di usia 14 tahun. Pernah menjuarai 1 nasional tilawah anak 2012 pada MTQ nasional di Maluku. Juara 1 MTQ internasional di Singapura pada tahun 2012. Pernah diundang juga pada tahun 2013 untuk melantunkan ayat suci Al-Quran di Istana Negara. Pernah juga meraih juara 1 tingkat MTQ nasional antar madrasah di Palembang. Pada 2017 menjadi imam salat Idul Adha di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia di Depok. Dan kemarin 2018 meraih juara 2 MTQ nasional cabang tilawah remaja. Dan 2019 kemarin mungkin kita semua sudah tahu juara 1 MTQ internasional ke-7 yang digelar di Turki pada tahun 2019. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Mungkin sebelum kita berbincang dengan Ustaz Syamsuri ya, mungkin kita persilakan dulu nih untuk Ustaz bisa merefresh, melantunkan ayat suci Al-Quran 1 atau 2 ayat agar teman-teman di sini nggak ngantuk gitu kan. Nih yang Ikhwan ini udah ngantuk gitu kan. Yang Ahwan apa lagi? Ayo silakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
kalau ada saingannya. Baik, coba salah teman-teman udah seger nggak? Udah seger ya. Ada yang bisa nurutin? Ayo, langsung hadiah umroh dibiayai oleh ayahnya sendiri. Masya Allah, tadi kita udah dengar sama-sama. Ini teman-teman yang suka makan gorengan, tenggorokan langsung insecure gitu. Nggak pede sama sekali ya, teman. Dahaknya udah tidak, nggak bisa, nggak bisa. Masya Allah. Jadi kita akan sedikit ngobrol mungkin sama Ustaz Samsyur ini mengenai dari usia berapa Ustadz sudah mulai belajar tilawah. Karena kan di sini juara satunya itu pada tahun di usia 14 tahun yang di Nusa Tenggara Barat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengawali pengalaman saya dalam belajar tilawah Al-Quran ketika saya kelas 2 SD. Ketika saya kelas 2 SD, saya belajar tentang makharijul huruf, belajar tentang sifatul huruf. Tapi kalau belajar tentang nagom-nagom lagu-lagu Al-Quran belum, karena itu fokus kepada tajwidnya. Karena ibarat kata guru saya itu pernah berkata seperti ini, ibarat tajwid itu adalah jenderalnya dan lagu itu adalah kopralnya, gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau belajar Al-Quran, usahakan belajar tajwidnya dulu. Jangan dulu belajar irama ataupun lagunya. Kalau sudah benar tajwidnya, boleh lanjut ke belajar variasi-variasi atau nagom-nagom. Nah, saya pertama kali ikut MTQ itu mulai kelas 5 SD. Alhamdulillah. Ada satu hal yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman, cukup aneh sih sebenarnya. Tapi beginilah kenyataannya. Dulu saya itu paling hobi membaca Al-Quran, teman-teman. Hobi saya melantunkan ayat suci Al-Quran dengan lagu-lagu gitu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan saya, hobi saya. Setiap kali aktivitas saya pasti selalu membaca Al-Quran, merotal gitu. Ketika bermain sama teman-teman, merotal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Setiap kali saya melakukan aktivitas, saya selalu merotal gitu. Sampai akhirnya terbawa-bawa, bahkan sampai di toilet pun saya baca Quran, teman-teman. Iya, aneh teman. Sampai di toilet pun saya baca Quran. Kenapa? Saking asiknya, saking terbiasanya saya dengan merotal Al-Quran. Sampai saya itu dilarang sampai ibu saya, jangan lagi baca Quran di toilet. Nah, saya ikut MTQ itu kelas 5 SD pertama. Ikut cabang merotal tingkat RT dulu, tingkat RT, tingkat desa dulu. Tapi saya nggak juara, saya mendapat peringkat harapan gitu. Karena basic saya itu bukan di merotal sebenarnya, tapi di tilawah, di mujawad. Perbedaan tilawah merotal sama tilawah itu, mujawad itu beda temponya. Misalnya merotal seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Semacam itulah. Kalau mujawad itu kayak yang saya bacakan tadi itu, mujawad pakai lagu, temponya lama. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Itu mujawad. Itu nadanya nahawan. Kalau ada teman
teman-teman yang Qori-Qoriah mungkin tahu lagu-lagunya. Jadi mulai dari SD kelas 5 sampai saya ikut tahun depannya itu ikut mujawat seperti itu. Akhirnya juara 1 mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, hingga tembus ke internasional di Singapura tahun 2012. Dan alhamdulillah dapat juara 1 dan sepulang dari Singapura diundang ke Istana Negara. Pas waktu itu Presiden SBY untuk menghadiri acara Maulid Nabi. Dan luar biasa berkahnya Al-Quran itu luar biasa teman-teman. Karena pernah Rasulullah mengatakan seperti ini, Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran ini dan merendahkan derajat orang-orang dengan Al-Quran ini pula. Dan itu yang saya rasakan teman-teman. Dengan berkah Al-Quran saya banyak mendapatkan hal-hal yang bisa dibilang ajaib gitu, yang tidak pernah saya sangka-sangka sebelumnya. Mungkin demikian. Masya Allah. Dari kelas 2 SD sudah belajar tilawah. Kita mungkin sini kelas 12 SD saya masih belajar gimana cara memproduksi tayangan ya. Bekatan tayangan itu pikirannya. Masya Allah nih teman-teman. Berarti dulu ketika sudah pernah nggak berpikir bahwasanya bisa sampai di posisi saat ini ketika kita belajar tilawah, bisa sampai ke Turki bersama Presiden Erdogan, bisa diundang ke Istana Negara, bisa mendapatkan keberkahan dari hidup bersama Al-Quran itu. Bagaimana perasaannya? Nah, dulu itu saya belajar tilawah teman-teman melalui mendengarkan rekaman dari Qori-Qori legendaris seperti Haji Muammar. Mungkin teman-teman tahu itu Qori legendaris Indonesia itu. Ada Qori-Qori dari Mesir. Saya suka buka YouTube-nya, buka rekamannya, terus sambil ikuti. Nah, di saat saya sambil mengikuti versi-versinya, saya langsung berdoa teman-teman, sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi seperti ini ya Allah, jadi Qori internasional, pengen banget ya Allah gitu. Akhirnya karena keseringan berharap dan juga berlatih, akhirnya luar biasa ya, berkah dari ketekunan kita, kedisiplinan kita, kerja keras kita dalam belajar tilawah, alhamdulillah. Memang usaha itu tidak mengkhianati hasil teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, tahun kemarin bisa sampai ke internasional, lomba tingkat dunia, melawan dari 60 lebih negara, 68 lebih negara yang bersaing teman-teman. Alhamdulillah berkah dengan berkah Al-Quran dan qadarullah saya bisa menjadi yang terbaik teman-teman. Berkah dari doa-doa teman-teman semua. Dan alhamdulillah tidak berhenti dari situ teman-teman, berkahnya luar biasa. Sepulang dari Turki teman-teman, dijemput oleh dari Kementerian Agama sampai diundang ke Istana Negara bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Itu berkah Al-Quran teman-teman. Bisa bertemu dengan orang-orang hebat, bisa berada dengan orang-orang hebat, itu berkah Al-Quran. Apalagi sekarang saya kuliah di UI, itu dapat beasiswa karena Al-Quran. Dan kemarin alhamdulillah pulang dari Turki itu dikasih hadiah oleh Gubernur NTB, itu berupa umroh bersama orang tua, luar biasa. Dan semua itu tidak saya sangka-sangka gitu. Itu luar biasa, datang sendirinya rezeki karena Al-Quran. Masya Allah, jadi berkah bersama Al-Quran. Dan bagi kita yang mungkin yang mau hendak atau memulai ingin belajar tilawah, apa hal-hal yang memang atau kiat-kiat yang harus kita perhatikan? Itu bagaimana untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini udah dengar Ustaz Samsuri tadi, ingin belajar Al-Quran lebih banyak, bahkan ingin melantunkan SJ Al-Quran dengan lebih merdu lagi, itu bagaimana tipsnya agar bisa bersuara tinggi seperti seorang Samsuri? Kalau dalam melatih suara teman-teman, butuh latihan yang konsisten. Kita harus istiqomah dalam latihan teman-teman. Tidak hanya sekali seminggu. Saya aja nggak latihan seminggu itu gimana rasanya, berat banget, susah gerakin suara itu susah. Apalagi kalau bicara tentang pantangan makanan, mungkin kalau saya kebanyakan makan berminyak atau yang dingin-dingin itu langsung serah, kayak berat gitu gerakin suara. Itulah kalau kita terbiasa makan yang dingin-dingin. Jadi teman-teman yang ingin jadi Qori, ingin suara bagus, bisa dikurangi makan makanan yang berminyak-minyak, yang dingin-dingin, dan diimbangi dengan sering latihan agar kita bisa mendapatkan suara yang bersih. Nah, saya latihan dalam
meningkatkan suara saya itu seperti ini teman-teman. Kita harus berlatih dengan nada yang tinggi. Berlatih dengan nada yang tinggi. Makanya teman-teman, alhamdulillah ketika kemarin di Turki itu ada 8 negara yang masuk final. Dan rata-rata pembawaan mereka itu, bacaan mereka itu rata gitu teman-teman, gak ada yang tinggi. Nah, saya mikirkan, oh begini ya, jadi peserta yang lain itu belum ada yang naik ke nada tinggi. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa saya harus bawa dengan nada yang tinggi. Dan memang betul teman-teman, pembawaan kori Indonesia di antara kori-kori dari negara lain itu berbeda. Kelebihan orang Indonesia mempunyai suara yang tinggi. Tapi kalau kori-kori dari negara lain itu bawahnya standar gitu, nggak terlalu tinggi. Makanya gak heran teman-teman kalau MTQ internasional itu yang sering juara itu kori dari Indonesia. Ada kemarin itu tahun 2019 ada 5 orang yang juara 1 MTQ internasional orang Indonesia. Ini patut kita banggakan teman-teman. Nah, kalau dalam saya latihan mengembangkan suara itu seperti ini. Misalkan saya melatih nada yang tinggi seperti ini. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Kalau kita latihan seperti itu, tapi kita nggak merasa puas dengan suara kita, maka kita harus naikin lagi nadanya. Kalau itu sebelumnya naik lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sampai kita benar-benar nggak kuat sampai level tertinggi itu saya. Jadi kalau untuk latihan suara saya seperti itu latihan. Kalau belum puas dengan nada tinggi, naikin lagi gitu. Jadi seperti itu. Dan hal-hal yang harus kita tinggalkan biar suara kita tuh lebih cepet jernih gitu kan, kayak makan gorengan mungkin, dikitin es gitu kan. Apa mungkin yang perlu kita tinggalkan dan apa mungkin yang harus kita konsumsi biar suara kita tuh tetap fresh dan seger gitu. Apa? Kalau saya sih biasanya pas pagi-pagi itu saya biasa minum air hangat. Tapi kembali lagi teman-teman, kita tidak hanya bisa menjaga pola makanan kita dan tidak latihan, tidak seperti itu teman-teman. Jadi harus kita imbangi dengan latihan setiap hari. Saya minimal latihan itu 1 kali sehari. Bebas waktunya, mau pagi, mau sore, mau malam, terserah. Yang penting 1 kali dalam sehari tetap latihan. Jadi saya anggap pergi haflah itu setiap malam pergi haflah itu sebagai latihan aja. Jadi seperti itu untuk menjaga kestabilan suara. Iya, pasti kita yang mungkin sebagai orang yang gemar bertilawah, ada orang-orang kita kita pengen banget ketemu sama dia, atau kita sering niruin nada-nadanya dia. Kalau Sabri sendiri, siapa yang sering banget untuk belajar atau didengerin untuk ditiruin nada-nadanya? Ya mungkin bisa nggak tiruin sedikit nadanya yang siapa yang paling gemar di bagian itu? Kalau saya, nada favorit saya itu nadanya yang sering dibawakan oleh Syekh Michel Rashid, Nahawan itu. Kayak gini bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Jadi buat teman-teman ini mau nanya, itu saya udah buka story di Instagram ya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja di sana. Apa yang mau ditanyakan tinggal ketik di sana. Tadi juga kita udah mendengarkan surah Al-Fatihah ya, nada Nahawan.
beberapa bulan lalu saya pernah melihat video bagaimana Ustaz Abdul Somad ngetes Syamsuri Al-Fatihah nadanya diharkat. Itu gimana? Cobain. Iya. Beberapa bulan kemarin saya sempat mengisi acara bersama Ustaz Abdul Somad dan saya dites sama beliau untuk membawakan lagu Jiharkah. Katanya beliau menemukan kitab Tarannum di Brunei Darussalam, di dalamnya kalau Rasulullah itu sering membawakan irama Jiharkah pas sholat. Iramanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu nadanya Jiharkah. Masya Allah. Ini ada teman yang nanya nih dari Putra Dwi Putri. Bagaimana cara kita agar istiqomah dalam belajar tilawah atau dalam belajar Al-Quran? Pertama mungkin teman-teman yang sekarang di usia masih kuliah, sedang sekolah, itu bagaimana cara istiqomahnya? Kan kalau kita di usia saat ini ingin main-mainnya itu lebih tinggi gitu daripada istiqomah belajar. Misalkan kita udah pondok kan nih, habis maghrib saya belajar Al-Quran. Tiba-tiba teman-teman tuh ngajak buat sansetan, buat apa, kan kita lebih terpengaruh sama teman-teman. Itu bagaimana cara kita agar tetap istiqomah dalam belajar tilawah atau belajar Al-Quran? Teman-teman yang perlu diketahui, jangan sampai kita mengisi Al-Quran, membaca Al-Quran kita hanya di waktu doang saja. Jadi kita harus membuat jadwal khusus untuk membaca Al-Quran. Misalkan setelah sholat subuh, siapkan 1 jam atau enggak beberapa menit gitu, untuk membaca Al-Quran. Tapi syaratnya harus istiqomah, teman-teman. Gitu. Dan alhamdulillah dulu itu sering saya lakukan itu. Saya sering latihan setelah sholat subuh. Intinya kita harus menyiapkan waktu khusus untuk belajar Al-Quran, untuk bersama Al-Quran. Dan teman-teman, yang paling penting yaitu kita harus mengetahui, kita harus tahu tentang bagaimana sih, apa aja fadilah-fadilah ketika kita dekat dengan Al-Quran. Salah satunya pernah Rasulullah mengatakan seperti ini: man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, Rasulullah. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Rasulullah melanjutkan, la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Bayangkan saja teman-teman, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di situ terdapat 19 huruf. Nah, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Apalagi kita sampai menghatamnya, Masya Allah, luar biasa. Itu sudah banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan ditambah lagi, teman-teman, ternyata kata Rasulullah itu, ternyata di muka bumi ini terdapat para keluarganya Allah. Luar biasa ya. Menjadi keluarganya bupati, menjadi keluarganya gubernur, menjadi keluarganya presiden aja kita sudah bangga luar biasa. Apalagi kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Bunyi hadisnya, inna lillahi ahlina minan nas, Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan para manusia. Qila man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Qalu hum ahlul Qur'an wa ahlullahi wa khasatuh. Kata Rasulullah, mereka adalah ahli Al-Quran
mereka adalah menjadi keluarganya Allah, dan mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi pertanyaan kita, siapakah mereka ahli Al-Quran itu? Apakah mereka sebatas qari, sebatas hafiz? Bukan hanya itu teman-teman, tapi kita yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan lebih-lebih menjalankan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran di setiap hidup, di setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan mereka itulah yang menjadi ahli Al-Quran, teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita harus menumbuhkan semangat kita, menjadikan kita lebih istiqomah dalam membaca Al-Quran, karena ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar di akhirat kelak, teman-teman. Jadi seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi kita sudah sampai ke waktunya ya. Jadi sebelum kita tutup, jadi di sini juga teman-teman nih pada nge-request surah apa sih yang dibaca pada waktu di Turki hingga bisa menangin MTQ tingkat internasional. Apakah bisa dibacakan atau gimana sih? Sekilas lah. KKDW kan internasional nih, 68 negara loh. Ini surat yang sangat difavoritkan pada Di Turki itu saya sebenarnya nggak membaca satu makro saja, tapi 3 makro. Karena ada babak kualifikasi, babak semifinal, dan babak final. Nah, di babak final saya membaca surah Ar-Ra'd. Dan pas penutupannya itu saya disuruh baca lagi, tampil di depan Erdogan, Masya Allah luar biasa. Saya membaca surah Al-Isra, surah ayat yang berkaitan dengan Al-Quran. In hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Dan ayat itu yang saya baca di depan Presiden Erdogan. Jadi ayatnya itu sudah saya coba. Oh sudah. Jadi teman-teman dikasih mana nih? Mau yang kualifikasi, semifinal, atau final? Yang penutupan udah ya kan? Gak hafal? Masya Allah. Walaupun, tadi saya pernah berbincang di belakang, mungkin bisa dites bagian terakhir ya. Surah Ad-Duha-nya, kayak gimana? Yang 2 kali tadi. Surah Ad-Duha. Kalau surah Ad-Duha itu sering saya pakai ketika saya melatih pernapasan. Karena kan panjang itu. Kalau saya melatih pernapasan itu seperti ini teman-teman. Billahi minasyaitonir rajim. Wadduha latihan dengan nafas yang panjang, jangan berhenti di satu ayat. Justru kita harus lanjutkan. Baik, sebelum closing statement, sebelum kita berdoa, mungkin ada satu pesan singkat yang bisa Samsuri share pada teman-teman. Dan ini mungkin teman-teman ini videoin ya, dan mungkin dijadikan status biar teman-teman yang mungkin tidak kebagian tiket pada live pada tahun ini bisa melihatnya, mungkin juga nggak nonton live di Instagram atau live di Facebook atau live di YouTube kita. Mungkin satu pesan singkat kepada teman-teman di sini agar kita istiqomah lagi dalam membaca. Ya. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf kepada teman-teman, bukan maksud saya untuk memberi nasihat kepada teman-teman, tapi saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Membaca Al-Quran itu teman-teman adalah zikir yang paling utama teman-teman. Al-Quran itu diibaratkan adalah surat cinta dari Allah SWT, dan kita harus membacanya teman-teman, karena itu merupakan pedoman hidup kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran, dan lebih-lebih yang paling utama adalah mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tadi saya membacakan satu ayat, in hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih baik, petunjuk ke jalan yang lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan mereka bergembira kepada orang-orang yang beriman. Walladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan orang-orang yang menjalankan amal saleh, amal kebajikan,
insya Allah mereka akan senantiasa mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, pesan saya, mari kita menumbuhkan semangat kita untuk tetap bersama Al-Quran, untuk tetap berinteraksi dengan Al-Quran kapan dan dimanapun. Karena insya Allah dengan Al-Quran hidup kita akan menjadi bahagia, kita akan menjadi berkah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi itu, wa khassatuh, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Masya Allah. Jadi itu teman-teman ya, sebelum doa, maka teman-teman ketika kita melihat dari Syamsuri dari kecil kelas 2 SD telah belajar tilawah, pas main-main tetap murotal dan sebagainya, itu menunjukkan apa? Itu menciptakan kesenangan sendiri. Maka kita sebagai anak muda tidak perlu melakukan hal-hal buruk untuk menciptakan kebahagiaan, tidak perlu melakukan hal-hal negatif untuk menciptakan kesenangan, karena Allah telah memperkenankan kebahagiaan dan kesenangan dari hal-hal yang diperbolehkan. Dan itu salah satunya ini dengan apa? Belajar Al-Quran. Masya Allah. Mungkin kepada Ustaz Syamsuri bisa untuk memimpin doa penutup bagi kita semua. Semoga teman-teman yang hadir pada acara hari ini bisa istiqomah belajar Al-Quran, bisa menjadi hafiz Al-Quran, bisa mendapatkan keberkahan karena hidup dengan Al-Quran. Silakan kepada Ustaz. Ya. Mari sama-sama kita menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apapun kegiatan kita pada pagi hari ini diijabah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرام وعذاب القبر وعذاب النار جهنم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا ولمن أحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله
Assalamualaikum warahmatullahi